Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kami tentang pajak dari Bank BCA. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nurisan. Nama saya Adi Abdurrahman Helmi. Nama saya Salan. Nama saya Muhammad Rizky Juanda. Nama saya Jidan Ibnu Habibi. Nama saya Ahmad Safa. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke presentasinya. Silakan Jidan untuk menampilkan presentasi. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Helmi. Silakan Helmi. Baik, Ustaz. Yang pertama adalah latar belakang. PT Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank BCA menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun nasabah bisnis. Bank BCA juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Salem. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan pajak Bank BCA yang terdapat ada 6 kebijakan. Saya akan menjelaskan intinya saja dari kebijakan tersebut. Yang pertama itu ada compliance BCA. Maksudnya adalah BCA berkomitmen penuh untuk menaati semua aturan pajak. Yaitu artinya BCA akan selalu membayar pajak tepat waktu, melaporkan pajak dengan benar, mengikuti semua peraturan pajak. Dan yang kedua ada transfer value BCA. Yaitu maksudnya adalah BCA berkomitmen untuk membayar pajak sesuai dengan aturan di negara tempat mereka beroperasi. Dan yang ketiga adalah tax struktur BCA, yaitu maksudnya adalah Bank BCA memiliki sistem yang sangat hati-hati dalam mengolah keuangan. Dan yang keempat yaitu transfer pricing, yaitu artinya Bank BCA memastikan setiap transaksi dengan perusahaan afiliasi atau pihak berelasi, yaitu dilakukan secara wajar dan tidak menguntungkan salah satu pihak. Yang kelima itu ada tax havens BCA, yaitu artinya BCA berkomitmen untuk tidak memindahkan keuntungannya ke negara-negara dengan pajak rendah atau biasa disebut surga pajak untuk menghindari kewajiban pajak. Dan yang keenam adalah engagement BCA, yaitu maksudnya adalah BCA berkomitmen untuk terbuka dan bekerjasama dengan pemerintah jika ada masalah terkait pajak. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh Baik, terima kasih Salan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Juan. Silakan Juan untuk membacakan presentasinya. Baik, terima kasih San. Selanjutnya ada bukti telah membayar pajak. Di sini ada laporan. Jadi berdasarkan dari laporan di atas, saya akan jelaskan bukti pembayaran pajak Bank BCA. Di laporan tersebut terdapat data pembayaran pajak yang terdiri dari tanggal atau jam pajak dilaporkan, tanggal buku pajak dicatat, dan kode cabang Bank BCA. Pada bagian kedua, terdapat setoran pajak yang terdiri dari NPWP Bank BCA, nama wajib pajak, alamat setoran pajak, mata anggaran, jenis setoran, masa pajak berlaku, dan nomor ketetapan dan jumlah setoran pajak. Nah, di dalam laporan tersebut terdapat pembayaran pajak yang telah dibayarkan oleh Bank BCA pada tanggal 10 April 2019 dengan jumlah setoran pajak sebesar Rp91.782.983. Di dalam laporan tersebut terdapat nama wajib pajak, yaitu Ferry Beka, dengan maka anggaran 41128. Itulah contoh laporan pembayaran
pajak. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ihsan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Mohon maaf jika ada beberapa ketidaksamaan dalam menyampaikan karena ada beberapa kesalahan dalam presentasi kami. Nah, di sini saya akan menyampaikan surat dari NPWP dari Bank BCA dengan nama lengkap perusahaan yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode perusahaan BBCA. Tanggal pencatatan dari NPWP adalah pada tanggal tahun 2000 tanggal 31 Mei. Dengan nomor NPWP-nya adalah 01.308.441.6/091.000. Nah, keterangannya adalah 2 digit pertama 01 yaitu wajib pajak badan. 6 digit berikutnya adalah nomor registrasi atau nomor urut KPP yang diberikan oleh kantor pusat DJP yaitu 308.449. 1 digit berikutnya adalah 091 yaitu kode KPP terdaftar yang terdaftar di pusat. 3 digit terakhir yaitu 000 menjelaskan status wajib pajak yaitu status wajib pajak dari BCA adalah wajib pajak pusat atau tunggal. BCA sendiri bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan di sektor keuangan industri bank. Memiliki alamat kantor di Menara BCA Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1, Jakarta, dengan kode pos 1031110. Memiliki website untuk informasi perusahaan di www.bca.co.id dan nomor telepon tertera di slide berikut ini. Silakan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana badan. Yang pertama, pajak dibayar di muka. Pada tahun 2022, Bank BCA melaporkan pajak dibayar di muka sebesar 24.024 juta 90. Sedangkan di 2023, Bank BCA melaporkan pajak dibayar di muka sebesar 24.868. Sementara itu, Bank BCA memiliki hutang pajak. Pada tahun 2022, itu hutang pajak sebesar 2.373.869. Sedangkan di tahun 2023, Bank BCA memiliki hutang pajak sebesar 1.727.910. Sementara itu, kita bisa melihat dari beban pajak penghasilan. Pada tahun 2022, Bank BCA memiliki beban pajak penghasilan sebesar 9.711.461 rupiah. Sedangkan di tahun 2023, Bank BCA melaporkan beban pajak penghasilan sebesar 11.521.662 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safwan mengenai penghargaan Bank BCA. Selanjutnya, penghargaan wajib pajak. Prestasi luar biasa yang telah diraih oleh Bank Sentral Asia atau BCA dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai tambahan informasi yang relevan, BCA telah secara konsisten menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melaporkan pajak secara tepat waktu. Berkat konsistensi tersebut, pada tahun 2019, BCA berhasil meraih penghargaan bergensi sebagai wajib pajak besar. Penghargaan yang diberikan ini merupakan suatu pengakuan normal atas upaya dan pencapaian BCA dalam mengelola kewajiban pajakannya. Hal ini mencerminkan reputasi BCA sebagai salah satu institusi yang bukan hanya mematuhi tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan kepada BCA karena bank ini terdaftar dalam kantor pelayanan pajak atau KPP wajib pajak besar 1 yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi perpajakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Lebih jauh lagi, penghargaan ini merupakan bukti nyata dari kontribusi BCA terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan kepatuhan yang ditunjukkan oleh BCA, diharapkan dapat mendorong tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan oleh Kanwil DJP wajib pajak besar tahun 2018.
penerimaan pajak yang optimal sangat penting bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Indonesia. Sehingga penghargaan ini tidak hanya bermanfaat bagi BCA, tetapi juga bagi masyarakat luas. Diharapkan bahwa prestasi ini akan menginspirasi institusi lainnya untuk juga berupaya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sehingga dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Oke, saya selanjutnya kembalikan ke Ihsan. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami atas hasil riset kami tentang pajak dari BCA. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, perkataan, ataupun perbuatan kami dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.